memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum-hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang, dan Faris RM melakukan itu. Jadi kita beranggapan Faris RM itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Nah, lanjut. Bang, terkait sidang hari ini. Sidang Faris RM hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa. Jadi apa itu replik? Adalah ketika pihak tim pembela mengajukan pledoi, seringkali ada jawaban terhadap pledoi. Terutama kalau pledoi atau pembelaan dari tim penasihat hukum ini berupa permohonan supaya diputus bebas atau lepas dari hukuman. Itu jaksa harus menyangka itu. Nah, karena kemarin pledoi kita adalah meminta supaya majelis hakim memutus bebas terhadap seorang Faris RM, tentunya jaksa harus melakukan replik, jawaban atau sanggahan terhadap pledoi. Dan itu dilakukan dengan cara pembacaan replik secara tertulis yang tadi dibacakan. Jadi sudah benar jaksa melakukan kaidah-kaidah hukum acaranya. Isinya tadi, sayangnya isinya tadi cuma persoalan beda penafsiran antara tentang sosok Faris RM. Yang pertama mengenai Faris RM ini bagi jaksa dianggap sehat walafiat, sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya, sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa selama ini Faris RM sehat-sehat aja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat, begitu, yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum, di mana pembela menyatakan Faris RM ini kecanduan, jaksa bilang dia nggak kecanduan, gitu, sehingga dia layak untuk dihukum, gitu, kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Faris RM seorang legenda musik, jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Faris RM itu malang dan melintang gitu ya. Nah, makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda, gara-gara malang melintang di dunia musik dia legenda. Nah, bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda. Jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain, di mana harus mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Faris RM. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Faris RM adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Faris RM? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Faris RM punya kontribusi terhadap negara. Gitu, yaitu dia menjadi memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum-hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang, dan Faris RM melakukan itu. Jadi kita beranggapan Faris RM itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Artinya ini ditolak ya? Apanya? Dengan apa yang diajukan? Cuman perbedaan multi tafsir di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulis repliknya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis dan itu disetujui oleh majelis hakim, akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kalau terkait usia, termasuk lansia kan Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia karena banyak yang masih bekerja belum pensiun. Hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun, jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batukin yang patut dipertanyakan. Gitu. Bang, Ya. kembali lagi ke Om Faris, mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Tadi kan sehat-sehat ya kan? Teman-teman media, saya bersyukur karena teman-teman media setia meliput saya. Kata Faris RM kan, saya bersyukur kepada Tuhan karena masih dihargai oleh teman-teman media. Itu dia bagus itu, ya. Emang itu kan? Ah, ya udah. Nah, kalau terkait yang dari JPU kan dibilangnya bahwa dia tidak ada kayak indikasi kecanduan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kondisinya saat ini sebenarnya Sebenarnya dari rehabilitasi tingkat pertama
sudah ada analisis resmi dari rumah sakit, dari dokter yang menyatakan dia kecanduan. Sebenarnya itu faktanya. Tapi kan jaksa mungkin belum membaca itu atau belum melihat itu bukti itu, sehingga jaksa nganggap dia nggak kecanduan, dia hanya main-main dengan narkotika kan. Tapi sebenarnya ukurannya adalah rehabilitasi pertama, di mana ada catatan medis dari dokter yang menyatakan dia memang kecanduan, sehingga dia direhabilitasi di satu titik di kali pertama. Bang, tapi abang sendiri udah memprediksi mungkin yang pledoi abang kemarin itu ditolak. Itu bukan ditolak, cuman pledoi kita sebenarnya tidak ditolak, tapi jaksa cuma menyanggah persoalan penafsiran mengenai beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi sebetulnya Hah? Baik-baik aja, keluarga kita selalu komunikasi kan, walaupun pakai telepati kita komunikasi. dari keluarga gimana Bang, sudah bertemu dengan keluarga? Rem, sudah, kalau di Cipinang kan tahanan kan suka keluarga menjenguk. Kita bersyukur keluarganya begitu apresiatif terhadap diri seorang Faris RM gitu. Artinya ada tanggung jawab keluarga. Ngasih kadang-kadang bawa makanan, bawa minuman, sama bawa cinta yang paling penting. Terlebih kan katanya anaknya juga habis operasi. Iya, karena anaknya habis operasi itu, anaknya tetap bertahan dalam hidupnya kan. Operasi kemudian sembuh, itu kan tanda ketahanan dan cinta buat Faris RM kan. Ada juga orang operasi langsung meninggal kan, ada juga, ini kan enggak. Persiapan untuk sidang selanjutnya. Oh iya, nanti kan tanggal 21 Agustus masih lama. Jadi kita akan persiapan secara sederhana. Kayak kita mengadakan ulang tahun sederhana, persiapan buat bikin pledoi juga buat duplik juga sederhana. Kalau menjelang 17 Agustus sempat remisi nggak sih Bang? Ya belum diputus bersalah. Jadi belum ada dikenal remisi itu, ya.